Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Video kali ini kita akan lanjut bahas episode ke-6. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Baik sobat, melanjutkan cerita di episode sebelumnya, di mana berlangsung sebuah majelis pengajian. Syekh lalu menyuruh Suhaib membacakan sebuah hadis dengan lengkap dan benar. Tapi ternyata Suhaib salah dan kurang lengkap dalam membacakan hadis tersebut. Syekh kemudian menyuruh muridnya yang lain untuk memperbaiki bacaan Suhaib. Karena tidak ada satupun murid yang bisa selain Ahmad, maka Syekh pun menyuruh Ahmad memperbaiki dan membacakan hadis itu dengan benar. حدثني مطرف بن طريف عن خالد بن وهبان عن أبي جهل حنبل وبارك الله. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Suhaib sangat kesal kepada Ahmad. Lalu beralih ke keluarga Amir, di mana ibu Amir sangat berharap cucunya yang bernama Umair kelak bisa mengikuti jejak kakeknya menjadi tukang pembuat sepatu. Tetapi menantunya yang bernama Salma tidak setuju dengan pendapatnya. Salma justru berharap putranya kelak bisa menjadi tukang jagal mengikuti jejak ayahnya. Alhasil perdebatan antara mertua dan menantu pun pecah sampai akhirnya mereka berdua bertengkar. Tak lama kemudian Amir pun pulang lalu melihat ibu dan istrinya sedang bertengkar. Amir lalu memutuskan tidak memilih salah satu dari keinginan mereka. Sebab Amir sendiri bercita-cita ingin putranya menjadi seorang ulama besar seperti Imam Abu Hanifah Nu'man. Selanjutnya, komandan prajurit istana bernama Masrur lalu membawa Imam Syafi'i bersama muridnya yang menjadi tawanan untuk menghadap Amirul Mukminin. Lalu di tempat lain, Suhaib masih kesal kepada Ahmad. Dia tidak terima Ahmad dengan sombong dan lancang memperbaiki bacaan hadis yang disampaikannya saat di pengajian. Menurutnya, Ahmad telah berusaha merusak nama baiknya. Ahmad lalu menjawab bahwa dia tidak akan diam dengan sebuah kesalahan dalam penyampaian hadis. Lagi pula saya sendiri yang menyuruh Ahmad untuk memperbaiki kesalahan Suhaib membaca hadis. Mendengar jawaban Ahmad, Suhaib pun mengancam Ahmad. Sebaliknya Ahmad pun juga menjawab akan membalas ancaman Suhaib dengan yang lebih besar. Di sisi lain, Imam Syafi'i bersama muridnya lalu dihadapkan ke Amirul Mukminin. Mereka membantah tuduhan yang menyebut mereka adalah pemberontak terhadap Amirul Mukminin. Imam Syafi'i berkata kalau dia bersama muridnya tidak akan pernah berkhianat kepada pemerintahan Harun al-Rasyid selama dia memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mendengar jawaban itu, Harun al-Rasyid lalu menyerahkan kasus itu ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim. Di sisi lain terlihat Ahmad menyesali ucapannya yang tersulut emosi oleh Suhaib. Selanjutnya beralih ke Faraj yang mulai mengeluh dengan penghasilan dari pekerjaannya. Menurutnya dia telah bekerja bertahun-tahun namun belum bisa menabung 1 dirham pun. Dia lalu meminta kepada bosnya agar menaikkan upahnya meskipun pekerjaannya diperbanyak. Melihat Faraj yang berambisi mencari penghasilan lebih banyak, bosnya lalu menawarkan sebuah tugas kepadanya. Di tempat lain, Ahmad bersama Badar awalnya membicarakan tentang Suhaib yang selalu iri kepada keunggulan Ahmad. Tapi tak lama kemudian Badar lalu menyampaikan niatnya bertemu dengan Ahmad, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Suhaib. Badar disuruh untuk membeli toko Ahmad dengan harga berapapun yang Ahmad inginkan. Bahkan Badar menawar toko Ahmad dengan harga 1000 dirham. Mengetahui niat Badar itu, Ahmad menjawab dia tidak akan pernah mau menjual toko ayahnya meskipun dengan harga selangit pun. Di penjara terlihat Imam Syafi'i dalam keadaan tegar, bahkan dia tidak pernah makan minum sejak di dalam penjara. Sementara itu di Khurasan terlihat Al-Makmun bersama Sahal penasihatnya. Al-Makmun memuji pekerjaan Sahal terlebih dengan kemampuannya bisa berbahasa Arab. Dan di sisi lain Badar lalu memberitahu Suhaib kalau Ahmad menolak untuk menjual tokonya. Karena Badar tidak tahu rencana Suhaib, dia pun menyarankan agar Suhaib membeli toko yang lain. Tapi Suhaib justru marah kepada Badar, dia hanya menginginkan toko milik Ahmad bagaimanapun caranya. Beralih ke Sahnas yang lagi-lagi merindukan ayahnya dan Faus. Sedangkan Faus mulai memikirkan cara agar bisa keluar dan terbebas dari rumah Zumrudah. Dia tidak akan pernah ikhlas jika Zumrudah menjadikannya budak yang diperjualbelikan. Sementara Farah juga memikirkan dan mempertimbangkan kembali tawaran tugas dari bosnya yang memiliki penghasilan banyak.
Menurutnya kesempatan itu hanya datang sekali seumur hidup. Apalagi tugasnya ringan hanya menjadi mata-mata mengawasi semua aktivitas sekecil apapun yang ada di pasar. Cerita berlanjut ke Imam Syafi'i sedang menunaikan sholat. Setelah itu dia pun berdoa meminta perlindungan dari fitnah yang sedang menimpanya. Sipir penjara lalu mengaku bahwa sebelum Imam Syafi'i sesungguhnya telah banyak orang-orang yang dipenjara dengan zalim. Mereka dipenjara murni karena sebuah kebencian seperti halnya Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang dituduh sebagai pemberontak kepada Amirul Mukminin. Setelah itu mereka lalu sepakat untuk saling menceritakan tentang yang pernah mereka alami. Lalu beralih ke sebuah pertemuan di rumah Abu Bisir. Bisir menyampaikan ilmu kajian yang pernah dia dapat dari almarhum gurunya Abu Yusuf. Badr terlihat terkagum dengan pengetahuan ilmu dan penyampaian Abu Bisir. Di tempat lain Suhaib lalu menemui Amir di tokonya. Dia menyuruh Amir agar membeli toko Ahmad yang sedang dia sewa. Sementara di istana terjadi pertengkaran antara Rabi dan Ja'far tentang penyair bernama Basar bin Bur. Ja'far sangat mengagumi sosok Basar sedangkan Rabi menganggap Basar adalah orang jahat. Rahimahullah jaladahu bituhmati zandaq la ara farqan bainahuma. ماذا تقصد يا ابن الربيع؟ لو لم نكن في حضرة أمير المؤمنين جعفر. Selanjutnya Amir memberitahu istrinya kalau dia disuruh oleh Suhaib untuk membujuk Ahmad agar menjual tokonya. Suhaib menjanjikan upah kepada Amir sebesar 50 dirham. Hal itu pun membuat dia dan istrinya senang. Tak lama kemudian ibunya pun datang dan mendengar pembicaraan Amir dan istrinya. Ibunya lalu mengatakan kalau Ahmad bin Hanbal lebih cerdas daripada Amir dan istrinya. Menurutnya Ahmad tidak akan mudah melepas tokonya karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Ibu Amir lalu memberi saran agar Amir menunda dulu membayar sewa toko Ahmad sampai dia benar-benar butuh uang. Cerita beralih ke Sumruda dan Faus. Sumruda kembali membujuk Faus dan memaksanya agar bersiap-siap karena ada pembeli yang akan melihatnya. Tapi Faus tetap dengan pendiriannya. Dia menentang Sumruda dan berontak lalu berteriak bahwa dirinya bukanlah seorang budak. Sementara di luar ternyata yang akan membeli Faus adalah Safi. Safi melihat dan bertanya mengapa Sumruda memperlakukannya dengan kasar. Sambil meyakinkan Safi, Sumruda lalu beralasan kalau Faus sedang mengalami sakit dan dia akan kembali lagi pulih seperti semula. Meskipun Faus berusaha membongkar kejahatan Sumruda dengan menyampaikan kebenarannya, tapi Safi terlihat tidak menaruh kecurigaan sedikitpun. Safi pun kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah Sumruda. Di sisi lain terlihat Ahmad sedang mencari dan memotong kayu bakar. Bahlul lalu datang dan melihat Ahmad dari kejauhan. Dia pun sangat kagum dengan sosok Ahmad. Lalu beralih ke penjara, Komandan Masrur selanjutnya akan menghadap kembali Imam Syafi'i bersama muridnya di depan Amirul Mukminin. Sementara itu, Faraj lalu menemui bosnya dan menyampaikan kalau dia bersedia mengerjakan tugasnya menjadi mata-mata istana. Bosnya lalu menyampaikan tugas yang akan dikerjakan oleh Faraj. Sedangkan Ibu Ahmad lalu memberikan sajadah yang dia buat kepada orang yang memesannya. Sajadah Ibu Ahmad itu pun dihargai sebesar 25 dirham. Kembali ke istana, Harun ar-Rasyid lalu menginterogasi Imam Syafi'i dengan bertanya mengapa dia bersama muridnya memberontak kepadanya. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan kepada Amirul Mukminin kalau dia dan muridnya hanyalah korban fitnah yang keji dari para pejabatnya. Imam Syafi'i telah berusaha menasihati pejabat itu, tapi justru dia membalasnya dengan tuduhan dan fitnah. Imam Syafi'i lalu menambahkan kalau orang yang menuduhnya adalah orang yang mendukung Talibiyin. Meski begitu, Imam Syafi'i tetap menyerahkan putusan kepada Amirul Mukminin dengan adil. Mendengar jawaban dari Imam Syafi'i, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid lalu meminta pendapat dari para kodi atau hakimnya. Lalu salah satu kodi bernama Ibnu Hasan berpendapat bahwa memang benar dia tidak menemukan ada satu bukti pun yang memberatkan Imam Syafi'i beserta muridnya. Mereka telah membantah tuduhan palsu yang menimpa mereka. Lalu Ibnu Hasan menambahkan kalau dia juga mengenal Imam Syafi'i tapi tidak terlalu dekat. Mendengar pendapat dari kodinya, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid lalu memerintahkan Masrur mengembalikan Imam Syafi'i dan muridnya ke penjara. Setelah itu Amirul Mukminin bertanya lagi dari mana Ibnu Hasan mengenal Imam Syafi'i. Ibnu Hasan lalu menjawab kalau dia mengenal Imam Syafi'i karena dia adalah salah satu murid Imam Malik bin Anas paling cerdas dan unggul.
Mendengar jawaban Ibnu Hasan itu, Amirul Mukminin pun terkejut karena dia sangat menghormati Imam Malik bin Anas. Sehingga menurut Ibnu Hasan, tuduhan terhadap Imam Syafi'i beserta muridnya adalah tuduhan palsu seperti yang telah disampaikan Imam Syafi'i dalam pembelaannya. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-6 ini. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.